Ia balas maki ibunya. Muttafaq alaihi. Hai, udah kegambar ya, tapi pakai bahasa Melayu kan, takutnya kurang paham ya. Dari hadis yang ini melanjutkan hadis sebelumnya tentunya tentang silaturahmi dan masih pada bahasa tentang apa saja yang merusak silaturahmi ya. Kemarin hadisnya sudah dibahas tentang kemusyrikan, tentang durhakanya orang tua pada anak dengan membunuh anaknya, kemudian berzina. Nah, dilanjutkan tentang al-kabair, dosa besar ya. Dosa besar berikutnya adalah berkaitan dengan orang lain. Kalau hadis sebelumnya kan berkaitan dengan anak dan orang tua dengan anak, pribadi dengan Allah, orang tua dengan anak ya, kemudian dengan tetangga. Nah, yang sekarang berkaitan dengan orang lain ya. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi itu bukan hanya dengan keluarga ya, tapi silaturahmi itu diawali dari diri sendiri yang menjaga jangan sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, bahkan kemusyrikan. Itu harus dijaga. Disitulah mulainya silaturahmi. Barulah nanti setelah diri sendirinya silaturahmi dengan dirinya sendiri, kemudian silaturahmi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan orang tua dengan anak juga ya. Nah, sekarang mulai dengan orang lain. Berarti dengan keluarga udah selesai dong, ya kan? Nah, kemudian dengan orang lain diawali dengan dosa besar dalam bentuk mengejek orang tua orang lain. Ya, Nabi membuka hadisnya dengan bahasa yang agak aneh menurut para sahabat. Kata Nabi, termasuk dosa besar orang yang menghina orang tuanya sendiri. Loh, emang ada kata sahabat ya, yang menghina orang tua sendiri. Ini menunjukkan dulu sahabat sekalipun mereka dikatakan ketika itu zaman jahiliyah, tapi bagi orang Arab ya, orang tua itu jadi suatu kehormatan, apalagi orang tua yang dipandang terhormat oleh orang lain ya. Makanya di Arab mah nasab itu dijaga dengan baik. Kalau Nabi, klan nasabnya apa? Bani apa? Ingat gak? Bani Hashim ya. Nabi itu orang tua kesananya itu Hashim namanya, jadi keturunannya jadi Bani Hashim. Kenapa yang disebut Hashim? Ya karena Hashim ini adalah orang yang terhormat gitu ya. Padahal ada yang dekat kakeknya Abdul Muthalib, tapi tidak disebut Bani Abdul Muthalib, tidak ya, karena menghormati orang tua atau buyutnya yang dulu, yang dia adalah orang yang terhormat. Nah itu ya. Jadi yang kedua mengenai orang tua, karena kita juga pasti jadi orang tua ya. Dulu Baba sama Mami juga waktu belum menikah tentu saja tidak terbayang akan jadi orang tua ya. Nah setelah jadi orang tua punya kalian itu menjadi lebih paham apa yang diajarkan oleh orang tua dulu. Nah, makanya jadilah pribadi dan jadilah orang tua yang baik. Karena itu juga jadi warisan buat anak-anak. Ya. Orang tua yang baik, orang tua yang bahkan dikenal oleh orang lain, orang yang baik, terhormat, itu bisa jadi warisan buat anak. Anaknya jadi dihormati juga. Gitu ya. Apa namanya? Tidak hanya warisan dalam bentuk harta, karena bisa jadi harta itu ya bisa ada bisa nggak ada kalau harta mah gitu ya, tapi warisan ketaatan, warisan ilmu, dan warisan kebaikan, amal soleh itu yang luar biasa gitu ya. Banyak orang yang menghormati kita ternyata bukan ke kitanya, tapi melihat orang tua kita gitu ya. Contoh Mami ya, bagaimana kakek
Koko itu orangnya sangat baik, dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang kuat dalam menjaga ketaatan. Makanya meskipun Mami nggak kenal sama orangnya, tapi ketika orang, oh ini teh anaknya Bapak Koko, langsung langsung baik orangnya. Itu warisan kebaikan tuh gitu, warisan amal soleh. Gitu ya. Jadi pelajaran buat kita harus menjadi orang tua yang baik ya. Oh iya tuh kayak Ustaz Bani. Nah, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau jadi orang jahat, jadi orang tua yang jahat, tentu menjadi warisan yang buruk buat anaknya. Tuh. Dikenal. Pas ada orang, ini anaknya siapa? Anaknya si Pulan. Oh, dia si Pulan pencuri. yang dulu suka berantem, yang dulu suka cari masalah. Oh kan nggak enak juga kedengeran. Gitu ya. Apalagi orang tuanya nanti sudah meninggal. Nah, balik lagi ke hadis. Sahabat agak aneh, kenapa Nabi menyebutnya ada orang yang menghina orang tua sendiri? Karena ketika itu zaman dulu ya, bahkan sekarang juga harus tetap sama, bahwa orang tua itu namanya selalu dijaga. Kalau ada yang menghina orang tua, pasti berani sampai berantem dibela. Kok adanya orang tua yang menghina orang tua yang sendiri? Nggak mungkin. Kata Nabi, ada. Siapa dia? Dia yang menghina orang tua orang lain. Kok disebutnya menghina di orang tua sendiri? Nah, Nabi berarti menyamakan. Ketika kita menghina orang tua orang lain, maka sejatinya dia sedang menghina orang tuanya sendiri. Gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang itu bukan orang tua saya. Enggak, semua orang tua. Semua orang tua itu dihormati, ya. Jangan dihina. Gitu ya. Makanya orang yang menghina orang tua orang lain itu disamakan dengan menghina orang tua sendiri, dan itu adalah al-kabair alias dosa besar. Ya, jangan terbawa arus ketika teman-teman ada yang saling ejek nama orang tua. Siapa teman kakaknya? Itu harus dikasih tahu. Kakak udah tahu hadisnya, itu dosa besar, kabair, kata Nabi nggak boleh. Walaupun, mohon maaf ya, walaupun misalkan dari seorang ustadz, ternyata menghina orang tua orang lain, ya jangan diiyahin, gitu. Walaupun, tapi insya Allah ya kalau untuk para guru-guru pasti mereka udah tahu, ya. Gitu ya. Nah, ini menjadi pemutus silaturahmi berikutnya dengan orang lain. Karena ketika kita menghina orang tua orang lainnya marah gak? Marah. Akhirnya hubungan baiknya rusak, gitu kan? Yang tadinya baik malah jadi berantem. Nah, gitu ya. Jadi disitulah pentingnya kita menjaga silaturahmi. Balik lagi bahwa silaturahmi itu bukan hanya tentang saling mengunjungi. Ya, dalam hadis-hadis ini bahkan disampaikan bahwa silaturahmi itu dijaga dengan kebaikan. Misalkan kakak ngejelekin orang tua orang lain, tapi orangnya nggak tahu gimana. Orang lainnya nggak tahu, nggak di depan orangnya. Boleh. Sama nggak? Masuk nggak ke hadis itu? Masuk. Jadi walaupun orang lain yang nggak tahu orang tuanya dijelekin sama kita, gitu ya, itu sudah masuk dosa besar. Walaupun orangnya nggak tahu, tapi Allah pasti tahu, dan itu juga memutus silaturahmi. Itu ada orangnya nggak tahu, dia mah anggar baik kepada saya. Iya, tapi silaturahmi itu intinya kan kepada Allah. Intinya Allahnya tahu kita menghina orang tua orang lain kan. Nah, di situ ya. Jadi silaturahmi itu pada intinya adalah menjaga ketaatan kepada Allah dan menjaga kebaikan kepada sesama, berlandaskan ketaatan kepada Allah, gitu ya.
Jadi kalau kita tidak menghina orang tua orang lain, niatnya bukan menjaga hubungan baik, tapi niatnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang lebih baik. Ya, contoh, kakak nurut ke mami, nurut ke bapak misalkan. Kenapa nurut? Kenapa? Alasan yang paling kuatnya kenapa? Alasan yang paling kuatnya apa? Perintah siapa? Allah. Nah, itu alasan yang paling kuat itu karena Allah memerintahkan. Itu perintah yang paling kuat atau alasan yang paling kuat. Kalau alasannya karena orang tua saya baik, terus kalau ada orang tua yang nggak baik, emang nggak boleh ditaati, emang nggak boleh emang orang tua yang nggak baik boleh dijahatin, enggak. Tapi berbuat baik pada orang tua itu adalah perintah Allah. Makanya semua hubungan baik kita dengan manusia, baik orang tua, keluarga, tetangga, teman, semuanya berlandaskan taat kepada perintah Allah. Itu yang paling mendasar. Itu ya. Kalau kita melakukan kebaikan tapi bukan atas taat kepada Allah, maka kebaikannya bisa jadi rusak. Gitu ya. Karena manusia itu tidak selalu sama. Mungkin dia kadang ada ngejengkelinnya, mungkin dia kadang ada baiknya. Manusia itu nggak sama kan kondisinya kan, begitu. Nah, kalau kebaikan kita berlandaskan taat kepada Allah, itu alasan yang paling kuat karena Allah tidak pernah jahat. Allah selalu ada, Allah selalu